saya Cahaya Nanda Putri. Di video kali ini, saya ingin menyampaikan materi tentang kurikulum di Indonesia. Sebelum itu, kita harus tahu dulu, apa sih itu kurikulum? Kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi terciptanya tujuan akhir pembelajaran. Secara etimologis, kurikulum berasal dari kata yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari. Istilah ini dahulunya digunakan dalam dunia olahraga. Kemudian, hal tersebut diadaptasikan ke dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari atau ditempuh oleh seorang peserta didik demi mendapatkan ijazah sebagai penghargaannya. Selanjutnya yaitu pengertian kurikulum menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Daniel Tanner dan Laurel Tanner. Kurikulum adalah pengalaman pembelajaran yang terarah dan terencana secara terstruktur dan tersusun melalui proses rekonstruksi pengetahuan dan pengalaman secara sistematis yang berada di bawah pengawasan lembaga pendidikan. Yang kedua, menurut Hilda Taba pada tahun 1962. Pengertian kurikulum sebagai a plan of learning yang berarti bahwa kurikulum ialah sesuatu yang direncanakan untuk dipelajari oleh siswa yang membuat rencana untuk peserta didik. Yang ketiga, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pengajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya ada jenis-jenis kurikulum. Yang pertama, kurikulum ideal. Kurikulum ideal yaitu kurikulum yang diharapkan dapat dilakukan atau berfungsi sebagai acuan atau pedoman guru dalam proses belajar dan mengajar. Guru dituntut untuk memahami dengan benar apa itu kurikulum ideal. Yang kedua ada kurikulum aktual. Kurikulum ini ialah kurikulum yang dapat dilakukan oleh guru sesuai dengan kondisi yang ada. Misalnya dalam praktek di sebuah sekolah, dalam mengamati mikroorganisme, maka setiap anak akan dapat menggunakan mikroskop. Kalau kurikulum itu diterima di sekolah yang memiliki peralatan semacam itu, maka tentu saja guru dapat melaksanakan sesuai tuntutan kurikulum. Akan tetapi, jika seandainya kurikulum itu harus dijadikan sebuah pedoman bagi sekolah-sekolah yang tidak memiliki peralatan seperti itu. Yang ketiga ada kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi yaitu kurikulum yang pada dasarnya hasil dari suatu proses pendidikan yang tidak direncanakan. Artinya perilaku yang muncul di luar tujuan yang dideskripsikan oleh guru. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi kurikulum. Bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah atau pengawas, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya untuk belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberi bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Bagi siswa, kurikulum berfungsi sebagai suatu pedoman dalam belajar. Baiklah, selanjutnya adalah peranan guru dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama ada implementers. Di sini, guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan peranannya, guru hanya menerima kebijakan sebagai perumus kurikulum. Guru tidak memiliki ruang untuk membentuk isi kurikulum sendiri atau menentukan target kurikulum. Yang kedua ada adapters. Di sini peran guru lebih dari sebagai pelaksana kurikulum, tapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik kebutuhan siswa, kebutuhan daerah, dan kesempatan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Selanjutnya ada developers. Di sini, guru memiliki kewenangan dalam mendesain kurikulumnya sendiri.
bukan hanya menentukan tujuan dan isi pelajaran, tapi juga menentukan strategi apa yang harus dilakukan dan dikembangkan, serta bagaimana cara mengukur keberhasilannya. Nah, yang terakhir ada research atau penelitian kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional seorang guru yang harus memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai seorang guru. Selanjutnya yaitu landasan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada landasan filosofis. Landasan ini mengambil dari beberapa kata filsafat yang berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kata philos dan sophia. Philos artinya cinta yang mendalam, dan sophia artinya kearifan dan kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat secara harfiah dapat diartikan sebagai cinta yang mendalam akan kebijaksanaan. Yang kedua ada landasan psikologis pengembangan. Dalam landasan ini, kurikulum berhubungan dengan psikologis anak didik, di mana mereka memiliki keunikan, perbedaan, baik perbedaan minat, bakat, maupun potensi yang dimiliki sesuai dengan perkembangannya. Yang ketiga ada landasan sosiologis teknologis. Di landasan kali ini, sekolah berfungsi untuk mempersiapkan anak didik supaya berperan aktif di dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama ada prinsip relevansi. Prinsip ini berkaitan dengan pengalaman-pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum yang harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ada dua macam relevansi, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi eksternal yaitu keserasian antara tujuan yang harus dicapai, isi, materi, atau pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Sedangkan relevansi eksternal berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas yang memiliki dua sisi, yaitu fleksibilitas bagi guru yang artinya kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi guru untuk mengembangkan program pengajarannya yang sudah ada. Yang kedua yaitu fleksibilitas bagi siswa, artinya kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan sesuai dengan minat dan bakat siswa. Selanjutnya yaitu prinsip kontinuitas. Prinsip ini sangat penting bukan hanya untuk menjaga agar tidak terjadi pengulangan-pengulangan materi pelajaran yang memungkinkan program pengajaran jadi tidak efektif dan efisien, akan tetapi juga keberhasilan siswa dalam menguasai materi pelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. Selanjutnya ada prinsip efektivitas. Prinsip ini berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum yang dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Yang terakhir adalah prinsip efisiensi. Prinsip ini berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Selanjutnya yaitu peranan kurikulum. Peranan kurikulum ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah peranan konservatif, di mana kurikulum diperuntukkan sebagai sarana untuk menerapkan nilai-nilai warisan budaya yang masih relevan dengan generasi saat ini. Yang kedua ada peranan kreatif. Dalam hal ini, kurikulum memiliki peranan yang paling penting untuk menggali potensi siswa dalam memperoleh kreativitas. Selanjutnya yaitu peranan kritis dan evaluatif. Di sini
Peranan kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya yang ada atau menerapkan hasil perkembangan baru yang terjadi, melainkan juga memiliki nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah kurikulum di Indonesia. Dalam sejarah kurikulum di Indonesia, pelaksanaan kurikulum terus berevolusi dan telah mengalami perubahan mencapai 11 kali yang terbagi menjadi 3 fase besar, yaitu fase pra-kemerdekaan, masa kemerdekaan, dan era reformasi pasca kemerdekaan. Yang pertama, pada kurikulum tahun 1987 atau disebut dengan rencana pelajaran yang dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Kehidupan berbangsa pada saat itu masih dalam semangat juang untuk merebut kemerdekaan dan pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka. Yang kedua, yaitu kurikulum 1952 atau yang disebut dengan rencana pelajaran terurai, yang berisi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu, ada kurikulum 1964 atau disebut dengan rencana pendidikan. Ciri dari kurikulum ini ialah pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Lalu, ada kurikulum tahun 1975. Kurikulum ini terjadi penyempurnaan dengan nama kurikulum tujuan pendidikan yang pada tahun itu sudah mengenal baik satuan pelajaran. Lalu berisi pertunjukan umum, tujuan instruksional, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan, dan evaluasi. Lalu kurikulum pada tahun 1984 yang disebut dengan kurikulum CBSA. Konsep CBSA secara teoritis adalah pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional. Yang terakhir adalah kurikulum pada tahun 1994. Kurikulum ini merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum pada tahun 1975 dan 1984. Sayangnya perpaduan antara tujuan dan proses itu belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan. Oke guys, sekian dulu penjelasan dari aku. Thank you for watching ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.